Hutan Pendidikan Universitas Mula Warman atau biasa disebut Unmul di Kota Samarinda, Kalimantan Timur memiliki catatan sejarah. Kehadiran hutan pendidikan ini telah berlangsung lama. Kala itu, awal mula terjadi di tahun 1974. Ada penyerahan dari hutan konsesi perusahaan perkayuan ke pihak perguruan tinggi Unmul Samarinda. Statusnya saat itu hutan sebagai the forest concession holder, menjadi hutan konservasi yang diberi tanggung jawab pengelolaannya ke pihak Unmul. Kala itu rektornya masih bernama Sambas Wirakusuma. Langkah ini juga diamini oleh Gubernur Kaltim kala itu yang dijabat oleh Wahab Syahrani. Gubernur Kalimantan Timur kala itu memberikan lampu hijau. Sebagai bentuk wujud realisasinya, Gubernur membuat payung hukum dengan berdasarkan hukum keputusan Gubernur. Luas lahan yang diserahkan kala itu mencapai 300 hektar. Masuk di tahun 1997 saat Wali Kota Samarinda dijabat oleh Lukman Saib, juga mendukung program hutan konservasi sebagai hutan pendidikan dan kebun botani bagi Sivitas Akademik Universitas Mula Warman. Kehadiran hutan ini sangat berguna bagi dunia pendidikan, terutama kalangan mahasiswa. Hutannya jadi lokasi penelitian dan praktik kerja lapangan mahasiswa. Kala itu tidak hanya digunakan oleh mahasiswa Unmul saja, tapi dari perguruan tinggi lainnya juga merasakannya. Berkembangnya waktu dari periode ke pergantian pemimpin kepala daerah, berlanjut adanya kerjasama antara Sivitas Akademika Unmul dengan Pemkot Samarinda, menjadikan hutan ini juga sebagai kebun raya Unmul. Luasan lahan yang dijadikan tempat kebun raya ini adalah 62 hektar dari luas total 300 hektar hutan pendidikan. Kebun raya ini difungsikan sebagai tempat wahana dan rekreasi bagi masyarakat secara umum. Karena itulah difungsikan sebagai fasilitas jalan, danau buatan, fasilitas olahraga, dan panggung hiburan. Intinya, hutan selain jadi tempat sarana pendidikan, juga sebagai wisata alam dan rekreasi. Ada taman burung, taman bunga, hingga bumi perkemahan. Namun, kini memasuki tahun 2025 di bulan April, hutan pendidikan ini mengalami hal yang sangat nestapa kalau istilah saya. Hutan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dalam segala aspek, hutan memainkan peran penting dalam bagaimana bumi tetap harmoni. Manusia bisa hidup nyaman, aman, dan juga selalu sehat sentosa. Hutan pendidikan Unmul terjadi kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan catatan, itu berlangsung pada 4 April 2025 saat kita semua mungkin disibukkan dengan kegiatan liburan Lebaran Idul Fitri. Berdasarkan saksi mata, saat 4 April hingga 5 April 2025 terdapat aktivitas pertambangan yang di lokasi tersebut ada semacam kendaraan alat berat eskavator di lokasi loh. Bayangkan aja di hutan itu kok ada eskavator. Pasti ini orang awam pun menjawab melakukan kegiatan yang sangat merugikan bagi ekosistem. Ditemukan hutan dalam kondisi rusak, beberapa pohon ulin pun jatuh tumbang, terbelah, hingga tak lagi berwujud sebagai tumbuhan, sebagai
penyuplai oksigen untuk seluruh fauna dan manusia. Rusaknya hutan pendidikan Unmul ini menjadi petaka. Tak hanya bagi warga Kalimantan Timur, pasti warga dunia juga ikut mengecamnya. Memang sih, di sekitaran hutan pendidikan ini yang seluas sekitar 300 hektar itu, di sekelilingnya memang ada kegiatan pertambangan batu bara. Nah, yang menjadi penyesalan ataupun menjadi semacam kegeraman bagi kita semua, ini perusahaan tambang dalam istilah sepak bola dia offside. Dia berani masuk ke wilayah hutan pendidikan. Jadi dia mengeruk batu bara yang memang di dalam tanah hutan pendidikan. Berdasarkan laporan di lapangan, area yang dikeruk emas hitam ini itu mencapai 3 hektar. Sekitar kurang lebih 3 hektar. Itu termasuk wilayah cakupan yang besar. Bayangkan aja itu, tadinya hutan yang ditumbuhi banyak vegetasi tumbuhan hijau, dalam waktu sekejap hancur lebur karena ketamakan manusia tersebut. Hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, hutan rusak. 3 hektar, bayangkan aja yang rusak 3 hektar. Pastinya ini tidak bisa dibiarkan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, hutan hancur lebur. Sebagai langkah taktisnya dan upaya untuk tidak terulang kembali dan memberikan efek jera dan menuntut tanggung jawab bagi si pelaku, kasus ini tidak hanya menguap begitu saja, harus digiring ke meja hukum untuk proses keadilan. Cari pelakunya siapa itu dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Karena hutan rusak ini kan merugikan bagi kita semua. Ini harus dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin beralasan untuk mengambil keuntungan ekonomi. Namun kegiatan ekonomi kan hanya kepentingan sesaat. Apalagi ini adalah hutan yang memang di lokasi wilayah Samarinda. Bila ini gundul, habis, kritis, pasti kota Samarinda semakin parah ini untuk bencana banjir. Sebelum terjadinya hancurnya hutan pendidikan Unmul ini, Samarinda menjadi lokasi langganan bencana banjir. Bayangkan kalau hujan turun deras, air tidak ada resapan, tumbuh-tumbuhannya itu tidak ada yang bisa menangkal laju air, itu bisa saja air mengalir ke wilayah pemukiman penduduk yang padat. Maka tidak heran terjadi banjir nantinya. Bisa jadi semakin parah. Hutan pendidikan Unmul ini merupakan satu-satunya hutan yang memang berada di dataran rendah wilayah kota Samarinda. Bicara hutan, kalau di daerah dataran tinggi mungkin kita masih bisa temukan. Namun di daerah dataran rendah ini semacam perhiasan emas yang harus dijaga, harta yang tidak ternilai oleh nilai materialis. Karena itulah hutan yang ini harus sebenarnya benar-benar dijaga. Jangan sampai hancur babak belur begini. Aparat penegak hukum diharapkan bersikap adil dan profesional dalam melihat kasus ini. Cari siapa pelakunya dan diwajibkan untuk tanggung jawab. Hutan harus dikembalikan ke sedia kala, meskipun butuh waktu bertahun-tahun.
Karena proses alamiah vegetasi menjadi hijau tentu tidak membutuhkan bulan ataupun tahun. Bisa jadi berpuluh-puluh tahun. Hutan harus dijaga karena ini adalah warisan untuk anak cucu kita ke depan. Jangan berpikir hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat.